Oke guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review pertemuan ke-6 kemarin. Jadi pertemuan kemarin dosen kita Kak Ade tidak bisa hadir dikarenakan ada halangan, yaitu kejebak macet. Tapi kita tetap presentasi mandiri. Nah, teman-teman kelompok 4 kemarin membawakan materi tentang gaya-gaya film dokumenter dan juga tema film dokumenter. Sekarang kita bahas satu-satu dulu, bahas tentang gaya-gaya film dokumenter. Gaya-gaya film dokumenter itu ada beberapa macam, ada 5. Nanti kita bahas satu-satu. Kita mau bahas tentang gaya ekspositori dulu. Jadi gaya-gaya dalam film dokumenter itu sebenarnya merupakan pendekatan ya teman-teman. Nah, gaya ekspositori ini dalam pembuatannya menekankan pada narasi, baik teks maupun non-teks, atau tertulis maupun dengan suara seperti ini gitu. Gaya ekspositori digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang fakta kepada para penonton gitu. Contohnya seperti film-film berita yang suka dilihat di TV-TV gitu. Jadi di situ kan ada orang yang bicara, juga ada merekam suatu kejadian di TKP-nya gitu. Jadi kan menyampaikan informasi yang terjadi gitu secara fakta, tapi mengandalkan dengan narasi. Selanjutnya ada gaya direct cinema. Jadi gaya direct cinema ini adalah gaya film dokumenter yang menggabungkan 2 unsur, yaitu unsur natural dan juga spontan. Biasanya gaya direct cinema ini bersifat fleksibel gitu ya. Jadi secara spontan aja diambilnya. Tapi sutradara juga tuntut untuk bisa membaca situasi lokasi gitu, situasi lapangan, karena takut terjadi hujan gitu kan, misalnya contohnya seperti adegan di pasar gitu kan ya. Jadi direct cinema ini mencoba merekam momen-momen kehidupan dan peristiwa secara alami gitu, seringkali tanpa campur tangan atau skrip yang signifikan dari pembuat film tersebut. Selanjutnya ada gaya film dokumenter observasional. Sebenarnya gaya film dokumenter observasional ini nggak jauh beda dari direct cinema, sama-sama menekankan pada momen spontanitas gitu. Tetapi kalau observasional perlu dilakukan observasi terlebih dahulu sebelum pembuatan filmnya. Contohnya seperti film bedah rumah atau uang kaget gitu kan, perlu dilakukan observasi apakah targetnya ini benar-benar perlu atau butuh bantuannya gitu. Jadi selanjutnya ada gaya film partisipatori. Nah, gaya film dokumenter partisipatori ini merupakan gaya film dokumenter yang dimana pembuat filmnya itu juga aktif terlibat dalam peristiwa atau situasi yang atau situasi yang mereka dokumentasikan gitu. Maksudnya supaya mereka ini bisa merasakan pengalaman subjek atau topik yang dibahas secara lebih intim dan juga mendalam gitu. Contohnya seperti film uang kaget juga bisa, si bolong juga bisa gitu. Jadi di dalamnya itu kan terdapat wawancaranya juga gitu kan. Jadi bisa mengetahui secara lebih mendalam gitu. Selanjutnya ada gaya film dokumenter reflektif. Jadi gaya film dokumenter reflektif ini adalah jenis film gaya dokumenter yang dimana pembuat filmnya ini berbicara tentang apa yang mereka lihat atau apa yang mereka pikirkan tentang subjek yang mereka dokumentasikan gitu. Nah, mereka juga sering muncul di dalam film gitu untuk memberitahu penonton tentang apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai tema-tema film dokumenter. Jadi dalam film dokumenter ini memiliki banyak tema, ada tema sosial, politik, ekonomi, terus ada
alam, sejarah, biografi, juga pendidikan gitu. Nah, ada tema film dokumenter tentang sosial. Jadi tema film dokumenter sosial ini dibuat untuk mengedukasi isu-isu sosial yang penting gitu, juga untuk memicu perubahan sosial yang positif. Lalu mendokumentasikan peristiwa atau kejadian penting dalam sejarah atau kehidupan seseorang atau kelompok. Tuh. Contohnya seperti film G30 SPKI gitu kan. Itu kan termasuk film dengan tema sosial. Nah, selanjutnya ada tema politik. Tema politik ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, film dengan tema politik ini sebagai saluran komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik yang akan mempermudah kepada setiap komunikator politik. Kemudian ada tema ekonomi, sejarah, biografi, alam, dan juga pendidikan gitu. Mungkin kalian juga udah tahu kan kalau aku sebutin kayak gitu. Kayak jadi misalkan pendidikan, jadi yang menceritakan tentang ya yang tentang di sekolah atau sarana belajar gitu. Kalau misalkan sejarah, menceritakan tentang sejarah masa lampau, sejarah Indonesia, sejarah yang ada di dunia gitu kan. Terus kalau misalkan ekonomi, yang membahas tentang ekonomi masyarakat. Kalau alam, membahas tentang alam yang ada di dunia ini gitu. Kalau biografi ya membahas tentang kepribadian tokoh atau tokoh-tokoh penting gitu. Nah, jadi sampai sini saja apa yang bisa aku sampaikan gitu. Mohon maaf juga bila apa yang aku sampaikan banyak kekurangannya. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya.